Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini gue akan membahas seputar bagaimana cara DC pinjaman online ilegal tidak jadi menyebarkan data nasabah di seluruh kontak kalian. Simak bro video ini, karena ini adalah pengalaman pribadi gua pada waktu gua gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online ilegal, dan gua kena ditagih sama DC-nya, dan gua kena diteror, dan cuman beberapa kalimat saja DC-nya langsung ngeblokir WA gua, dan langsung DC-nya nggak jadi sebar data. Kok bisa sih? Bisa dong, asalkan kita tahu tips dan triknya bro. Makanya buat teman-teman yang saat ini nggak tahu triknya untuk mengatasi sebar data, silahkan tonton video ini sampai selesai ya bro. Jadi di sini gua akan bagikan tips dan solusinya, tapi di sini mungkin ada beberapa gambar yang akan gue sensor ya bro, karena itu mengandung privasi pribadi gue ya, karena ini adalah pengalaman pribadi gue sendiri ya bro, pengalaman pribadi gue sendiri, dan akhirnya berhasil desanya nggak jadi sebar data pribadi gue, dan tidak lagi menagih gue lagi, nomor dia sampai diblokir bro ya. Kacau, desanya sampai segitu nyalinya ternyata dia. Dan bagaimana caranya? Silakan tonton video ini, simak sampai selesai ya bro. Sebelum gua mau melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman yang belum mendukung ataupun yang belum mensubscribe channel YouTube Dus Pinjol, silakan saja klik tombol subscribe dan juga like-nya. Apabila teman-teman di sini yang ingin mau tahu terupdate terbaru di media Dus Pinjol, silakan saja nyalakan tanda loncengnya di bawah ini ya bro. Dan bagi teman-teman juga di sini yang ingin join bergabung di dalam grup Telegram Dus Pinjol, silakan saja klik link tautan yang ada dalam deskripsi. Di dalam grup gue itu gratis, dan sudah banyak orang-orang berkumpul dari Nusantara ini bro, untuk saling menguatkan mental, saling memberikan informasi, dan saling sharing. Dan tidak ada yang namanya joki pinjol di dalam grup Telegram gue, apalagi gestun, pasti gue sikap. Oke, di sini gue langsung saja memberikan solusinya, edukasinya ataupun informasinya tentang DC dari pinjol ilegal tidak jadi menyebarkan data nasabah di seluruh kontak darurat ataupun di seluruh kontak buku telepon nasabah. Sebelum gua membocorkan informasi itu, di sini teman-teman tolong perhatikan dulu arahan gua dan penjelasan gua. Jadi pada waktu itu gua memiliki pinjaman online di pinjol ilegal, itu ada 2 aplikasi pinjol ilegal yang gua ajukan tapi cair. Berapakah jumlah nominal yang sudah cair di dalam aplikasi pinjol tersebut? Yang pertama itu dari pinjol teman uang, jumlahnya 800.000. Kontak uang sama jumlah nominal lah sebesar 800.000. Itu gue minjem selang 1 hari. Jadi berjeda 1 hari, enggak harinya enggak berbarengan. Jadi misalkan hari ini gue pinjolin, gue daftarin, cair, besoknya gue minjol lagi. Jadi enggak hari itu gue ajukan, tapi berbeda hari. Hari ini gue pinjolkan, di kemudian harinya gue ajukan lagi, dan itu dua-duanya cair. Padahal data gue backlist bro. Pada waktu itu data gue backlist karena gue sudah gagal bayar di pinjol legal, aku laku Kredivo sama Kredit Pintar pada waktu itu. Dan di sini gue akan berikan ya informasinya ataupun edukasinya bagaimana cara agar DC pinjol ilegal ini tidak sebar data. Tolong diperhatikan ya bro. Dan kita akan melanjutkan lagi ke penjelasan gua di berikutnya, yaitu setelah gua pengajuan itu cair dan tenor dari aplikasi kedua pinjol tersebut, itu gua dikasih tenor selama 7 hari. Cair 800.000, tenor cuman 7 hari. Setelah gue memasuki di hari ke-6, itu gue sudah ditagih bro sama DC-nya. Padahal gue masih ada sisa 1 hari lagi ya untuk jatuh tempo. Tapi sebelum jatuh tempo, dia sudah ngancem-ngancem, sudah nagih. Nah awalnya mereka nagih baik-baik bro, masih sopan.
Tapi gue diemin, nagihnya malah kasar bro, malah kasar, udah mulai ada ancaman sebar data lah, ancaman udah majang foto gue lah. Nanti akan gue tunjukkan di sini ya bro, gue tunjukkan kenapa DC pinjol ilegal ini berhenti meneror dan tidak menyebarkan data pribadi gue di kontak buku telepon yang gue miliki. Padahal pada waktu itu buku telepon gue itu pribadi gue asli bro, tidak ada yang gue backup, itu data pribadi gue, buku telepon gue, semua data handphone gue itu asli semua ya, nggak ada yang fake, nggak ada ya kontak-kontak fake, nggak ada pada waktu itu, nggak ada, karena gue mau melakukan eksperimen pada waktu itu. Nah setelah gue gagal bayar, DC-nya melakukan penagihan melalui WhatsApp chat. Nah kalian bisa perhatikan di sini ya bro, isi chat awal dia nagih nih ya, kalau lu perhatiin. Ini di jam 09.31 pertama kali dia chat gua. Selamat pagi Pak, saya dari aplikasi teman uang. Semoga di hari ini Anda diberi banyak rezeki, kesehatan, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran segala urusan dan usahanya. Jangan lupa menyisihkan sedikit rezeki Anda untuk melakukan pembayaran pelunasan perpanjangan tagihan Anda di jam 11.00 pada aplikasi teman uang, karena Anda sudah telat 1 hari dan sisanya bisa Anda gunakan untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Tetap saya doakan semoga tunggakan tagihan Anda bisa segera terselesaikan. Itu dia chat gua di jam 09.31. Seperti di awal gua bilang, DC dari pinjol ilegal ini awal dia nagih itu sangat sopan bro ya. Sopan ini termasuk sopan ya. Dan di jam 10.42 dia chat kembali dengan kata-kata seperti ini. Sekali lagi saya tegaskan, utang Anda sudah lewat dari jatuh tempo. Segera lakukan pembayaran sebelum ada pelunasan penagihan. Maksimal pembayaran sebelum jam 13.00. Apabila tidak ada konfirmasi atau respon, kami langsung terhubung ke kontaknya. Dan di sini kata-kata di jam 10.42 dia sudah mulai mengancam gue ya bro, untuk bahwa di sini akan melakukan sebar data ataupun menagih di kontak darurat gue ataupun di kontak telepon gue. Itu dia chat di 10.42 pagi, dan akhirnya gue balas chat dia di jam 12.24 ya, yaitu gue cuma jawab iya, kata DC-nya iya apa gitu kan. Nah dan terus lanjut lagi ya bro, setelah itu karena posisi gue paling males untuk yang namanya ngeladenin DC, niatnya tuh gue mau cuek-cuekin aja kan. Dan akhirnya di jam 14.15 sore atau siang dia ngechat gue lagi dalam perihal penagihan, yaitu dengan kata-kata kembali mengingatkan perjanjian sebelum peminjaman. 1. Nasabah menyetujui syarat dengan memberikan nomor telepon, KTP, dan selfie foto. 2. Nasabah menyetujui sinkron data kontak, relasi, atau kerabat. Yang 3. Nasabah menyetujui jumlah dan tenor pinjaman. Yang 4. Nasabah menyetujui yang tadi ya, nasabah menyetujui penagihan dilakukan bila terlambat. Dan seterusnya dia chat juga, bila ada perluasan data Anda itu merupakan sudah kesepakatan di awal. Bila ada keberatan silakan ajukan kepada kami sekarang sebelum jam 15.00, karena Anda pun tidak ada niatan kooperatif atau menjawab info penagihan. Titik. Di situ di jam 14.15 itu masih sopan DC-nya, dari pagi sampai siang DC-nya nagih masih sopan. Dan kemudian di jam 14.15 dia chat gua lagi dengan mengirimkan foto gua
Ya, kalian bisa perhatikan tuh foto gue seperti itu. Dan di jam 15.35 gue menjawab, hati-hati bro, itu isi kontak gua, bukan sembarangan loh, gitu kan, tanda seru dua. Foto gua keren gak tuh bro, gua chat dia kayak gitu. Dan itu cara gua membalas chat dia sih ya, untuk di awal ya. Jadi kalian bisa perhatikan jam-jamnya itu gua banyak sekali yang low respon ya, artinya di sini gua menjawab chat DC ini low respon ya. Dan kemudian DC ini ya menjawab pesan gua dengan kata-kata seperti ini. Terus gue harus bilang wow gitu, tanda tanya, kata DC-nya. DC-nya menjawab lagi, balas chat lagi, lu mau bayar sekarang atau gue lakukan perluasan sekarang. Artinya dia ingin melakukan sebar data atau menagih di kontak darurat atau di luar kontak darurat. Lanjut lagi, gue membalas chat dia ya, itu di jam 15.41 dengan kata-kata, gue sambil ketawa-ketawa, wak, nanti nangis aja, gue bilang gitu kan sama DC-nya. Dan gue nggak terlalu banyak bicara sama DC-nya, gue cuman kayak gitu aja cara balasnya dia. Dan kemudian setelah itu gue memberikan sebuah foto kepada DC-nya, yaitu fotonya seperti ini ya, fotonya orang di borgol ya, seperti ini. Dan lalu gue tuliskan deskripsinya seperti ini, mau gak lo kayak gini nanti nangis lagi, apalagi malu tahu kalau anaknya kerja di perusahaan yang melanggar hukum, bisa malu nangis, malu biayain lo sekolah percuma. Gue bilang kayak gitu dong ya sama DC-nya. Lah di situ DC-nya ya, DC-nya tidak lagi nge-WA gua setelah gua memberikan sebuah screenshot seperti ini ya, memberikan foto orang di borgol. Ini dari pinjol teman uang ya, ini kayak gini. Dan setelah itu DC-nya tidak lagi nge-WA gua, nyebar data, ngancem telepon, enggak bro, enggak. Setelah itu dia nggak kayak gitu lagi ya. Nah, dalam screenshot yang tadi gua sudah tayangkan di dalam video ini ya, kalian bisa ambil ya pengetahuannya. Poin pentingnya adalah ya, ketika DC nge-WA kalian adalah satu, jangan fast respon ya, harus low respon. Jadi kalau DC itu nge-WA, kalian kalau mau jawab pesan DC-nya jangan langsung dijawab bro, tunggu beberapa jam, 3 jam kemudian atau 5 jam kemudian, kayak gitu bro. Jadi jangan langsung dijawab pesan dia, itu awal-awalnya ya. Nah setelah itu lakukan seperti itu, jarak 2 jam 3 jam gitu kan, untuk lama waktunya untuk kalian untuk menjawab pesan DC ya. Nah setelah itu kalian jangan terfokus dengan urusan tagihan kalian, jangan terfokus dengan perihal tagihan, jangan terfokus dengan suatu kalimat yang itu timbulnya menakutkan, tapi bagaimana caranya kita bisa mengalihkan atau bisa memutarbalikkan pikiran dia ya. Misalkan di sini pikirannya untuk menakuti kita, tapi bagaimana caranya pola pikir dia kita rubah agar dia ini takut sama kita. Seperti apa? Yaitu gunakan kata-kata yang singkat-singkat tapi mengarahkannya nih mengancam pribadi dia. Kayak gitu bro. Tadi kalian bisa perhatikan, dan gue tadi sudah mencontohkan seperti itu. Dan di chat terakhir gue mengirimkan sebuah ya gambar atau foto, yang dimana foto ini adalah orang sedang diborgol. Orang sedang diborgol dan posisinya nunduk begini. Ya. Seperti itu bro. Nah dan terus lanjut lagi, kalau kita sudah mengirimkan gambar seperti itu, seolah-olah ini orang ini bakalan diadukan sama pihak yang berwajib dan akan berurusan sama hukum ya. Jadi seperti itu bro, cara untuk agar DC tidak lagi meneror kalian atau berhenti menyebarkan data pribadi kalian. Dan ini pengalaman pribadi gua sering dapetin kayak gini. Tapi buat teman-teman nih yang baru-baru
kena sebar data ataupun yang baru-baru pinjol di ilegal, usahakan kalian harus posisi tenang. Usahakan posisi kalian harus tenang. Jangan panik, jangan takut, santai dulu aja. Dan jangan terfokus dengan perkataan dia, tapi kita berfokus bagaimana mereka kita bisa alihkan pikirannya, bagaimana pembicaraan ini kita bisa alihkan. Itu bro. Dan jangan pernah sekali ya menanggapi ya pesan DC secara cepat. Mendingan low respon saja. Jadi gitu bro, untuk saran gua, karena ini dari hasil pengalaman pribadi gua ya, akhirnya gua bagikan kepada teman-teman. Semoga ya informasi ini bisa kalian ambil dan ada manfaatnya, dan silakan kalian praktekkan. Dan untuk teman-teman, untuk memberikan sebuah foto atau gambar yang dimana gambar ini seperti orang ditangkap atau orang di-sell, usahakan gambar ini tidak ada di Google ya bro, tidak ada di Google. Jadi ketika kalian nge-share foto ini dicek sama si DC bukan dari apa ya, sebuah website ataupun yang ada dalam Google. Jangan ya bro, mendingan cari foto yang tidak ada dalam Google ataupun yang tidak ada dalam website ya. Jadi di situ mengiranya wah ini foto beneran, foto langsung di dalam lokasi kayak gitu bro. Jadi buat teman-teman kalau mau nge-share gambar, kalian juga harus cermat juga, harus teliti juga apakah yang kita share gambar ini, apakah ini bisa menaklukkan si DC tersebut. Jangan sampai kita diketahui sama DC dari hasil ngambil dari Google gitu bro. Jadi kalian bisa olah lagi, bisa kembangkan itu lagi. Di sini gue udah kasih bocorannya, gue udah kasih infonya. Semoga video ini bermanfaat dan silakan kalian praktekkan. Salam galbay, tetap semangat galbay. Pinjol ilegal harus digalbay, wajib digalbay. Urusan sebar data itu belakangan bro ya. Rasa malu cuman di awal doang ya. Malu disebar data cuman di awal doang. Lebih baik malu di awal ketimbang duit Anda dikuras sama pinjol ilegal. Stop untuk bayar pinjol ilegal. Stop untuk membayar pinjol ilegal. Apalagi berkomunikasi yang gak jelas dengan pinjol ilegal. Mungkin itu saja video yang gue bisa sampaikan mengenai bagaimana cara menghentikan DC pinjol ilegal sebar data. Silakan kalian praktekkan dari versi media Tulus Pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.